Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh dong Bapak Ibu kasih senyum yang terbaik di pagi hari. Nah, kalau ngeliat kayak gini kan, wah seger banget nih ruangan, gak perlu pakai parfum, gak pakai apa-apa, udah seger ya Bapak Ibu. Saya ajak kita berdiri, kita akan mulai ibadah pertama di hari Minggu ini, ibadah FC dan di bawah sedang dilakukan ibadah Kids. Kami juga menyampaikan shalom untuk jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami sangat bersuka cita. Tuhan mengasihi kami dan menolong kami. Dalam ibadah hari ini seluruhnya. Kami izinkan Allah Roh Kudus Engkau bekerja nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami semua dibebaskan oleh Tuhan. Semua kami sudah hadapi bersama Yesus. Bahkan kami dengan iman mempercayai Tuhan. Mujizat Allah terjadi ketika kami ada dalam hadirat Allah. Terima kasih Tuhan, ibadah hari ini seluruhnya kami serahkan dalam pimpinanmu. Allah Roh Kudus sebebas-bebasnya menyatakan kuasamu di tengah-tengah kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di tempat ini Tuhan hadir dan Tuhan nyata kuasanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu berikan salam sebanyak-banyaknya. Bilang hari ini Bapak luar biasa. Hari ini Ibu luar biasa. Amin. Hari ini Bapak luar biasa. Hari ini Ibu luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu sehat, amin. Apapun kondisi yang kita hadapi, kita percaya ketika kita memuji Tuhan ada kekuatan yang baru. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Sambil angkat tangan katakan, oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kami puji Kau Tuhan. Yes. Terpujilah namamu Tuhan. Dengan kuat katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Bersorak buat Allah kita. Oh, lagi. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja
tepuk tangan di atas kepala. Dahsyat yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terpujilah Allah kita yang dahsyat. Yes. Tepuk tangan lebih kuat yuk. Bapak Ibu ingat kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan? Ada yang kembali dan dia menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuhan karena kebebasan, pembebasan yang Tuhan kerjakan. Nah kita mau sama kayak satu orang kusta yang dibebaskan, kita mau puji Tuhan dengan antusias, amin. Boleh kasih tos 2 tangan, bilang kamu pasti bisa lebih dari tadi memuji Tuhan. Coba tos 2 tangan bilang, ibu pasti bisa lebih lagi, saya pasti bisa lebih lagi, amin. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan rasa syukur kita. Sebab dia yang ajaib. Haleluya. Oh, oh, oh. Tak terbayang kebesaranmu dan tak tertanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, mari nyatakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Lebih lagi, ajaib Kau Tuhan dengan lompat yuk. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Boleh sambil angkat tangan katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Aja Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Kau Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia. Aja Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Katakan Yesus Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia. Sambil tepuk tangan di atas kepala. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang mulia. Terpujilah Engkau Tuhan. Dengan sorak-sorai kami tinggikan, oh Tuhan. Dengan penuh antusias katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan,
kemenanganku layak berkuasa. Dia memerintah. Siap-siap. Yesus kau Raja. Yesus kaulah Raja mulia aja. Kau Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku layak berkuasa. Memerintah semuanya. Yesus kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Yes, Dia Allah yang luar biasa. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Dia Allah yang dahsyat, menunjukkan di tengah-tengah kita kehebatan kuasa-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan, kami berharap kepada Tuhan. Kami tahu kami berpegang kepada pribadi yang kuat, kerajaan yang tidak tergoncangkan di dalam Kristus Yesus. Sungguh Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, sumpat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dengan penuh iman katakan pujian ini. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Harapkan pertolongan, pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Dan kami berseru, ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada raya
sukacita. Lebih lagi katakan, dan ku berlari. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Mari cemat saja katakan dengan penuh iman pujian ini. Dan ku hanya bagi Allah kami mengejar tujuan kami. Pertolongan kami dari Tuhan. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang. Lebih lagi katakan, dan kami berlari padamu Tuhan, kami kejar Engkau Tuhan. Dan ku berlari padamu, gunung batuku. Dia yang menghapuskan setiap air mata kita, Dia yang menggendong kita, Dia yang membalut setiap luka, Dia yang mengasihi kita tanpa syarat. Karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Lebih lagi katakan, dan kami berlari padamu Tuhan. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Ku berpegang pada Allah yang hidup. Ku berpegang pada Allah yang hidup. Kami tahu Tuhan, keputusan kami untuk ikut Tuhan tidak pernah salah. Karena kami berpegang pada pribadi yang hidup, Yesus Kristus namanya. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami mau nyatakan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang memilih kami. Kami bersyukur, kami berpegang, kami menaruhkan kepercayaan kami padamu. Kami menaruhkan iman kami, harapan kami. Kami bersyukur, sebab Kau Allah yang gak pernah mengecewakan. Kau Allah yang dapat kami andalkan. Kau satu-satunya yang memberikan kami kekuatan baru. Sungguh Kau Tuhan, sungguh Kau Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang setia. Terpujilah, terpujilah. Kami tinggikan, kami agungkan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kami tinggikan, Kau
kami agukan, kami agukan. Sungguh Engkau Allah, satu-satunya yang kami dapat percaya dan kami andalkan. Dalam kami meraih setiap tujuan Allah. Dalam kami dapat meraih apa yang Tuhan sudah janjikan. Kami tahu kami gak sendiri. Karena kami mengerjakan bersama Tuhan. Kami melakukannya bersama Tuhan. Ketika kami berpegang pada Tuhan. Tuhan yang menjadi dasar hidup kami. Kami gak akan goyah sekalipun badai datang. Sekalipun hujan lebat datang. Kami tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Saya mengajak jemaat Tuhan kita berdiri. Sambil angkat tangan kita sebagai bentuk penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau lari kepada Tuhan. Bukan lari sama yang lain. Kami lari pada Tuhan, kejar Tuhan. Kami mau dapatkan Tuhan. Mari katakan pujian ini, dan kami berlari padamu. Dan ku berlari padamu. Gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Kami mau berlari padamu Tuhan, dan ku berlari padamu. Gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Ku pegang janjimu, kami pegang, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Ku berpegang pada Allah. Ku berpegang pada Allah yang hidup. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena Kami punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk menolong setiap kami. Sungguh kami percaya bahwa kuasa Allah tidak terbatas, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Allah bekerja melakukan begitu banyak mujizat dalam hidup kami, menolong setiap kami, menolong setiap hati yang mungkin sedang terluka, menolong setiap kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan secara tubuh jasmani, bahkan mungkin menolong kami yang sedang mengalami keletihan secara rohani. Tuhan yang menolong kami, membangkitkan iman kami, dan kami tetap mau terpaut dan bersandar hanya kepada Tuhan. Satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur, dan di hari ini kami rindu Tuhan mengisi kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami terus semakin berbuah dalam Tuhan, semakin kami dekat dengan Tuhan dan merasakan betapa Tuhan begitu ajaib dan luar biasa atas hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya. Hari Jumat besok kita akan masuk dalam hari Jumat Agung, ya, di mana kita akan merayakan hari di mana Tuhan saat itu mati di atas kayu salib. Jadi oleh sebab itu saya mengundang jemaat yang hadir, seluruh jemaat untuk hadir bersama-sama. Kita akan merayakan ibadah Jumat Agung hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 jam 9 di tempat ini seperti ibadah FC, ya. Oke, untuk mempersiapkan diri kita dalam masuk ibadah Jumat Agung, saya akan bacakan satu perikop mengenai doa Yesus di Taman Getsemani, ya. Jadi persiapan untuk kita masuk dalam ibadah Jumat Agung. Nanti di ibadah Jumat Agung kita juga akan bersama-sama akan mengadakan perjamuan kudus di tempat ini, ya. Oke,
ada 3 perikop yang sama, tapi saya akan baca dalam Matius 26 ya, ayat 36 sampai dengan ayat 46. Yuk. Sama-sama kita baca ya. Kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu, sama-sama kita baca ini. Judul perikopnya adalah di Taman Getsemani. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, dia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka, ayat 44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. 46 terakhir, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Jadi ini adalah perikop di mana Yesus melalui sebuah pergumulan yang sangat hebat banget ya, ketakutan yang amat sangat, sehingga Yesus memutuskan untuk dia pergi ke sebuah tempat yang bernama Getsemani ya, dikatakan di situ. Nah, saya mau ceritakan dulu mengenai Getsemani ini. Jadi tempat di mana Yesus merasa mengalami penderitaan yang sangat dalam itu ya, itu adalah sebuah tempat pengirikan ya, atau penggilingan gitu ya dalam bahasa kita sehari-hari. Pengirikan dari buah zaitun. Jadi tempat pemerasan buah zaitun atau mirip dengan pemerasan buah anggur. Jadi di sana mereka menggirik ya dengan cara menginjak-injak buah zaitun itu sehingga mengeluarkan cairannya. Nah, seperti itu ya. Jadi disitulah Tuhan memulai penderitaannya sebelum dia disalibkan di Golgota. Jadi tempat ini saja sudah menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan memulai penderitaannya di satu tempat di mana dia harus diremukkan di sana. Ini bicara hati, perasaan dan jiwanya. Karena kan pengirikan itu tempat di mana buah zaitun itu diinjak-injak dan diremuk-remukkan sampai hancur. Ya, sehingga nanti kemudian diolah dan didapatkan minyak zaitun yang memang sangat berguna bagi banyak pengobatan ya. Bahkan kalau kita mau makan sehat katanya bisa makan dengan tumisan minyak zaitun, katanya seperti itu ya. Pengobatan juga banyak menggunakan minyak zaitun. Jadi inilah tempat di mana Tuhan memulai penderitaannya, di mana dia tahu dia sedang diremukkan seperti zaitun yang sedang dalam proses untuk pengirikannya. Ya, Tuhan memilih tempat itu karena dia tahu dari situ ya, kalau kita
tahu bahwa hati kita sedang diremukkan, kita sedang berada dalam posisi yang kurang lebih mengalami penderitaan yang sama dan kita datang ke tempat yang tepat gitu ya. Maka Yesus mau mengajarkan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Karena tempat pengirikan itu menghasilkan minyak zaitun yang luar biasa. Di tempat di mana Tuhan Yesus meremukkan hatinya dan dia mengalami penderitaan yang amat sangat. Disitulah hasilnya luar biasa. Ada kerendahan hati, ada kehendak Allah yang terus Tuhan nyatakan melalui doa di Taman Getsemani itu. Ya, oke, makanya di dalam kitab Lukas itu dikatakan bukit apa tuh? Zaitun. Karena memang itulah tempat pengirikan dari buah zaitun. Nah, saya mau kita sama-sama belajar ada 3 hal ya, 4 hal sebenarnya ingin saya sampaikan dalam perikop ini ya. Dalam ayat yang ke tadi ya, maaf. Sampai ke tempat Taman Getsemani itu lalu Tuhan bilang, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa," ya. Lalu kemudian di ayat kalau dalam perikop yang lain dalam Lukas 22 ayat 41 itu dikatakan boleh Pak ya. Kemudian dia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Jadi apa yang mau kita pelajari dari apa yang sedang Tuhan alami masa-masa saat sebelum Tuhan disalibkan. Yang pertama Tuhan menyendiri ya. Dia pergi ke Taman Getsemani itu dengan murid-muridnya. Kan dikatakan begitu kan ya. Dia pergi ke tempat bernama Getsemani, lalu dia berkata kepada murid-muridnya. Ada berapa muridnya di situ? 12, tapi di situ cuman 11. Kenapa cuman 11? Iya, karena Yudas sedang mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk menangkap Yesus. Jadi Yesus hanya pergi dengan 11 murid-muridnya saja. Tapi sampai di sana ya, Tuhan bilang kepada murid-muridnya, "Kamu semua nih duduk di sini. Aku mau pergi ke sana untuk berdoa." Gitu ya. Jadi Tuhan waktu Tuhan bilang dia mau menyendiri untuk berdoa, dia membawa Petrus dan membawa kedua anak Zebedius yaitu Yohanes dan Yakobus, gitu ya. Dia Yesus memutuskan untuk menyendiri tidak bersama dengan murid-muridnya, ya. Nah, hari ini saya belajar begini, ya. Karena kadang-kadang ya jemaat tuh merasa begini. Saya sudah didoakan, ya, dalam komunitas pemuritan saya. Saya sudah didoakan oleh Ibu Mari, ya. Saya punya PCS yang luar biasa. Yang sanggup untuk menolong dan membackup saya di dalam doa. Tapi di perikop ini Yesus memutuskan untuk pergi sendiri dan berdoa. Meskipun Yesus sering berdoa bersama dengan murid-muridnya, tapi khusus kali itu dia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Dia berkata, "Aku ingin menyendiri dan aku pergi sendiri." Jadi itulah alasannya Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Kita tidak boleh mengandalkan PCS kita. Kita tidak boleh mengandalkan gereja. Kita tidak bisa mengandalkan keluarga kita. Kita perlu waktu untuk kita datang kepada Tuhan dan berdoa secara khusus kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ya, Yesus menggambarkan dengan sangat amat bagus sekali bahwa ketika dia mengalami sebuah penderitaan yang sangat hebat, dia memutuskan untuk pergi menyendiri. Walaupun dia tahu dia punya murid-murid yang bisa backup dia. Ya, dia tahu punya banyak murid-murid di luar sana yang bisa menolong dia. Tapi dia memutuskan untuk dia pergi menyendiri dan berdoa. Nah, hal kedua yang mau saya ajarkan adalah apa yang Yesus lakukan ketika dia berdoa. Dalam Matius 26 ayat 39 dikatakan, dia maju sedikit, dia melepaskan diri dari 3 orang tadi itu, Petrus, Yohanes, Yakobus.
Dia pergi kurang lebih sepelemparan batu ya, mungkin kurang lebih sekitar berapa meter ke depan. Lalu dia sujud dan berdoa. Kalau dalam Markus dikatakan dia maju sedikit, dia merebahkan dirinya ke tanah dan berdoa. Ya, sujud dan berdoa. Jadi hal yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita bisa sujud dan berdoa kepada Tuhan. Ya, kenapa doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali? Ya, nanti dalam ayat berikutnya dikatakan berdoa itu supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi makanya penting banget buat kita untuk kita terus berjaga-jaga dalam doa. Apapun yang sedang kita lakukan, walaupun sepertinya segala sesuatu berjalan lancar sesuai dengan rencana Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Tapi ingatlah bahwa iblis itu ada di sekitar kita. Dia mengaum-ngaum, dia siap untuk menerkam kita. Jadi oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena kalau sudah tiba waktunya, di mana pencobaan itu datang, disitulah letak iman kita. Apakah kita kuat menanggung pencobaan itu? Kalau kita rajin berdoa sama Tuhan, maka kekuatan Allah itu akan menyertai. Nanti saya akan jelaskan. Nah, waktu Tuhan mengalami hal ini, Tuhan berdoa dan sujud. Ayat lain mengatakan dia merebahkan dirinya. Ini sikap tubuh Yesus waktu berdoa. Dia tersungkur, dia merebahkan dirinya. Ini mau menggambarkan apa? Yang pertama, ada satu penderitaan yang amat sangat dia rasakan dan kesedihan yang amat sangat dia rasakan sampai dia merebahkan dirinya. Dia bilang, Tuhan, ya, saya tidak sanggup. Dia tahu dia gak sanggup tanpa Tuhan. Merendahkan diri, sujud ya, merebahkan diri, dia berlutut. Itu mau menggambarkan kerendahan hatinya ketika dia berdoa, ya. Nah, kalau orang-orang zaman dulu ya dalam tradisi-tradisi Yahudi ya, mereka berdoa dengan meletakkan dahinya di sujud, meletakkan dahinya ke lantai. Itu mau menunjukkan pernyataan hormat mereka kepada Tuhan. Bahwa mereka tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Gitu. Jadi waktu kita berdoa, kita tidak hanya bilang Tuhan tolong saya. Tuhan berikan saya kekuatan. Tuhan masalah saya besar. Ya, apa yang saya alami ini begitu berat. Bukan cuma sampai situ. Tapi apakah ketika kita berdoa dengan segala kerendahan hati kita tetap mengakui bahwa di atas segala sesuatunya ada Tuhan yang harus tetap kita hormati dan keputusan tetap harus kita terima dalam segala sesuatunya. Gitu loh. Jadi ada rasa hormat kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas segala sesuatu dalam hidup kita. Bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk menolong hidup kita dan hanya Dia yang sanggup untuk melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Ada rasa kagum dan hormat menyertai doa kita. Kalau kita betul-betul ada dalam suatu situasi dan kondisi di mana Tuhan tolong. Ya. Tapi apakah kita percaya bahwa Tuhan juga sanggup untuk menjawab doa kita? Ya, ada sebuah kisah. Ilustrasi ya, sebuah gereja. Saya agak lupa ya, tiba-tiba saya teringat. Sebuah gereja itu sebelahnya ada sebuah pub, bar ya, di mana mereka hidupnya kacau di situ. Lalu gereja ini, pendeta ini berkata, kita harus berdoa supaya bar itu ditutup, gitu ya. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan supaya bar di sebelah itu ditutup dan satu kali bar itu kebakaran, ya. Lalu si pemilik bar marah dan dia bilang ini gara-gara Bapak Pendeta yang berdoa supaya bar saya ditutup. Ketika ada dalam sebuah pengadilan, justru pendeta itu tidak percaya bahwa ternyata doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Nah, kadang-kadang kita berdoa tapi kita nggak yakin kalau Tuhan bisa menjawab doa kita.
Jadi cuma sekedar Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Keluar dari mulut kita tapi nggak ada rasa hormat dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong hidup kita. Nah ini yang harusnya kita lakukan persis seperti Yesus ada di Taman Getsemani. Jelas ya Bapak Ibu ya, saya agak susah menggambarkan hal ini gitu ya. Karena kadang-kadang kita ini manusia pasti masih diliputi rasa khawatir. Betul ya? Ya, rasa kurang percaya diri. Tapi hari ini Tuhan melatih kita bahwa di atas segala sesuatu tuh ada kendalinya Tuhan. Gitu loh. Ada otoritasnya Tuhan. Tuhan pasti berkehendak. Tuhan pasti menolong kita. Walaupun seakan-akan doa kita belum dijawab, tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup menjawab doa kita sesuai dengan versinya Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menyelami hal ini ketika kita mengalami pencobaan itu? Jadi kalau ada pencobaan Tuhan izinkan datang, itu membuka banyak hal dalam hidup kita. Membuka supaya kita lebih sabar, membuka supaya kita lebih dekat lagi sama Tuhan, membuka supaya kita lebih intim lagi sama Tuhan, membuka supaya kita lebih dekat lagi dalam doa-doa kita kepada Tuhan, betul enggak? Jadi kalau pencobaan itu datang, kita bisa bilang, welcome, selamat datang, saya siap bertempur, karena saya ini dilahirkan sebagai seorang pemenang. Amin. Ya, jadilah seperti Yesus walaupun kita tidak bisa menyerupai. Kita tidak bisa menjadi seperti Yesus tapi kita bisa menyerupai sifat-sifat Yesus. Di mana Yesus selalu datang kepada Tuhan, merendahkan hati, bersujud, merebahkan diri kepada Tuhan, datang dan bilang, Tuhan, aku tidak bisa tanpa Engkau. Aku tidak bisa kalau Tuhan tidak menolong saya. Oke, ya. Nah lalu kemudian ya yang ketiga ya, sebentar ini kita belum masuk yang ketiga. Tapi saya mau tambahkan satu. Waktu Yesus berdoa, dalam ayat itu dikatakan Yesus berdoa sampai 3 kali. Betul nggak? Ya, coba kita lihat di sini. Kita lihat Matius 26. Yang pertama, dia maju sedikit ayat 39, dia sujud dan berdoa, katanya, Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku, tapi janganlah seperti yang kehendaki melainkan seperti yang kau kehendaki. Yang pertama Yesus berdoa, Yesus masih memohon supaya cawan itu lalu daripadaku. Ya, cawan itu mau bicara apa sih? Cawan itu mau bicara murka Allah. Ya, kengerian yang amat sangat yang mau Tuhan kasih dalam diri kita. Makanya Yesus bilang kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, itu doa Yesus yang pertama. Lalu Tuhan balik dan dia mendapati murid-murid sedang tidur. Ya, terus kemudian Tuhan ayat 42 dikatakan Tuhan pergi untuk kedua kalinya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadi yang kedua Tuhan baru bilang, ya Tuhan, aku tahu cawan ini tidak bisa lalu. Aku harus minum cawan ini. Oleh sebab itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Yang ketiga juga sama. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang sama seperti doa yang kedua. Ya sudah Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi dalam hidup saya. Jadi yang pertama Tuhan masih bilang kalau bisa cawan ini lalu. Tapi doa yang kedua dan ketiga Tuhan udah bilang jadilah kehendak-Mu. Karena dia tahu ada otoritas Tuhan yang dia tidak bisa lawan. Kalau Tuhan udah bilang A dalam hidup kita, ya jadilah seperti kuasa dan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Tinggal kita mau gak nurut sama apa yang Tuhan sedang arahkan. Kalau kita ikut SPK ya, itu ada jelas sekali tergambar mengenai 2 ekor kerbau yang dipasang kuk di tengahnya. 1 kerbau yang senior, 1 kerbau yang junior. Nah kerbau yang junior ini nih gak tahu arah. Jadi dia harus diarahkan sama yang senior ini. Senior ini yang mengarahkan kemana dia harus melangkah.
Apakah mereka harus lurus atau ke kanan atau ke kiri, itu diarahkan. Cook ini akan menuntun yang junior tadi untuk mengikuti si senior ini. Nah, sekarang bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau yang junior ini tipenya pemberontak. Nggak mau diarahkan. Nggak mau nurut sama kata seniornya. Apa yang terjadi? Sakit. Apa yang sakit? Lehernya. Karena semakin dia berusaha untuk memberontak, maka yang senior semakin akan mengarahkan dia. Lebih enak mana? Lebih enak ngikutin apa kata senior atau pilih cara sendiri? Dalam hal ini, ya lebih enak ngikutin. Dia gak perlu sakit. Dia tinggal jalan bersama dengan seniornya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudari. Kok Tuhan tidak arahkan seperti ini? Ya, sama seperti yang Yesus katakan. Jadilah kehendak-Mu dalam diri saya. Bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi dalam hidup saya. Semakin kita memberontak, semakin kita nggak mau nurut, semakin menderitalah kehidupan kita. Amin. Jadi kalau sudah diarahkan dan dikasih tahu, ya belajar nurut. Gimana cara belajar nurut? Tekan ego kita. Jangan gampang emosi. Jangan gampang marah. Jangan gampang takut, jangan gampang khawatir. Tekan ego kita. Karena melakukan dan berjalan bersama Yesus jauh lebih mudah daripada kita jalan dengan kehendak kita sendiri. Itu akan sangat menderita. Amin ya. Jadi yang ketiga yang ingin saya katakan sebelum kita belajar untuk taat kepada Tuhan, saya mau bilang ya bahwa kekuatan di dalam Tuhan itu jauh lebih besar. Dan ini digambarkan dalam Lukas 22 ayat 43, boleh dibuka Pak. Lukas 22 ayat 43. Ya. Sama-sama kita akan baca ayat ini. Lukas 22 ayat 43. 1, 2, 3. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi pada hari di mana Yesus berseru, maka kekuatan itu ditambahkan di dalam jiwanya. Ya, dalam Mazmur 138 ayat 3 dikatakan, pada hari di mana aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Jadi kekuatan ditambahkan dalam jiwa kita. Bukan dalam batin kita. Tapi bukan di dalam fisik kita. Tapi dalam batin kita, dalam jiwa kita ada kekuatan untuk menanggung perkara yang besar ini. Dengan catatan ketika kita berseru kepada Tuhan. Kalau kita nggak berseru kepada Tuhan, kekuatan apa yang mau Tuhan tambahkan dalam hidup kita, betul nggak? Jadi berserulah kepada Tuhan, semakin engkau berseru dan dekat sama Tuhan, maka kekuatan Allah akan terus menopang dalam dirimu. Ada berapa banyak dari kita yang sedang mengalami pergumulan? Saya tahu banyak dari kita mengalami pergumulan keluarga, keuangan, anak, mertua, suami, istri. Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa besar engkau berseru sama Tuhan? Setelah engkau berseru sama Tuhan, seberapa besar engkau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan pemulihan, sanggup menolong hidupmu? Jelas ya Bapak Ibu, enggak cuma berseru tapi kita diminta untuk rebah di hadapan Tuhan, bersungkur, berlutut. Tuhan, aku percaya bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidupku. Amin. Itu yang Tuhan mau. Memasuki tahun ini udah lewat ya, udah masuk trimester tahun 2024. Kesulitan ke depan akan lebih banyak lagi. Tapi apakah kita mau bergantung sama Tuhan? Tidak pakai akal kita sendiri. Tidak pakai kehendak kita sendiri.
tapi pakai caranya Tuhan dalam hidup kita. Baru yang terakhir, ya saya sampaikan di sini. Boleh ya, kita mau belajar taat kepada kehendak Bapa. Ya, dalam Matius 26 ayat 13 dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti engkau kehendaki. Dalam Markus dikatakan, jadilah kehendakmu. Dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi tetap taat pada kehendak Bapa, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Amin. Ya, berproseslah bersama dengan setiap proses kehidupan dalam hidupmu. Lihat bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Lihat bahwa Tuhan sanggup menolong jiwamu, menolong hidupmu. Jangan takut melangkah bersama dengan Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi yang pernah saya bagikan beberapa waktu yang lalu ya. Karena ini bicara mengenai doa. Jadi ada seorang orang Taiwan pertama yang menjadi dokter dan menjadi Kristen, namanya Dr. Lin Ting Tung ya. Ini terjadi pada akhir abad ke-19. Dia bekerja di sebuah rumah sakit kecil yang dirintis oleh Dr. Maxwell. Jadi Maxwell ini adalah seorang misionaris dari Inggris yang pergi ke Taiwan untuk mengabarkan Injil di sana. Nah, waktu saat itu ya, pada akhir abad ke-19, tingkat kesehatan masyarakat di Taiwan itu sangat rendah sekali. Jadi cara pengobatan juga masih sangat sederhana. Jadi karena itulah misionaris Inggris Dr. Maxwell itu datang dan mendirikan rumah sakit di sana. Jadi pada satu hari ada seorang anak datang ke rumah sakit itu dan dia minta obat buat ibunya. Karena ibunya sedang demam dan saat itu sedang wabah malaria. Dia berjalan dari desanya ke rumah sakit itu kurang lebih sekitar 2 jam melalui jalan setapak ya, melewati hutan dan melewati sawah. Nah, waktu anak itu bertemu dengan dokter tadi siapa? Lin Ting Tung tadi gitu ya, namanya emang agak sedikit unik. Ya, dia langsung ambil botol obatnya dan dia lalu bergegas pulang. Saat itu sudah jam 5 sore. Nah, waktu saat itu jam 3 sore ya. Jadi jam 5 sore waktu rumah sakit itu mau tutup ya, susternya terkejut sekali, salah satu perawatnya terkejut dan dia bilang bahwa obat untuk malaria yang tinggal 1 botol yang tadinya itu kan mau diberikan kepada anak yang ibunya tadi sakit malaria itu masih ada di sini gitu. Ya, jadi nggak ada satupun botol malaria, maksudnya setelah dihitung dengan pasien yang ada, itu masih tetap ada 1 di sini. Berarti ada 1 botol yang hilang. Ternyata botol yang hilang itu adalah botol disinfektan. Jadi botol itu adalah botol untuk membersihkan kamar operasi dari virus, dari bakteri-bakteri yang ada. Dengan kata lain, anak tadi tidak membawa obat malaria, tapi dia membawa obat yang berisi disinfektan. Dan obat itu akan segera diminum oleh ibunya. Apa yang terjadi kalau ibunya itu akan minum obat itu? Sama aja kayak orang minum Porstek ya. Apa yang terjadi? Mati gitu ya. Jadi si dokter Lin Ting Tung itu terkejut, dia kaget, dia bingung, dia bilang celakalah kita. Ibu itu bisa mati karena disinfektan itu adalah obat keras membunuh kuman untuk kamar operasi. Kalau sampai dia minum, dia pasti akan terbakar, ususnya terbakar dan orang itu pasti akan mati. Dia pucat sekali, dia bingung, dia langsung lapor kepada Dr. Maxwell. Dia bilang, ya Dr. Maxwell, apa yang harus kami lakukan? Dr. Maxwell bilang sekarang udah pukul 5. Tadi kurang lebih anak itu udah jalan dari jam 3. Berarti sebentar lagi dia sudah akan tiba di rumah itu. Kalaupun kita kejar dia ke rumah, tidak akan keburu. Karena perlu waktu 2 jam dari sini untuk tiba di desa itu. Dan kita juga tidak tahu di mana rumahnya, kata Dr. Maxwell. Lalu Dr. Maxwell yang begini, mulai hari ini ya, semua obat keras tidak boleh diletakkan di atas meja. Lalu dia panggil semua dokter yang ada, dia panggil semua perawat yang ada dan mereka berkumpul dan mereka bilang kita berdoa.
Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Pertama, dia minta ampun. Tuhan, kami telah membuat kecerobohan. Ampunilah kami. Nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolong dia. Cegahlah dia agar dia tidak minum obat yang salah itu. Dokter Maxwell ya bersama dengan Dokter Lin. Ya, mereka berdoa bersungguh-sungguh ya sepanjang malam itu. Sampai akhirnya tiba ya pagi hari. Dokter Maxwell nggak bisa, dokter siapa Lin tadi ya tidak bisa tidur. Ya, subuh-subuh datanglah anak itu. Dia datang dengan muka yang pucat dan ketakutan. Dokter Lin juga takut. Ya. Kemudian dia bilang anak itu, maaf dokter, kemarin saya bawa botol itu. Tapi ketika sudah mau tiba di rumah, tiba-tiba saya terjatuh dan botol itu pecah. Wah, Dokter Lin yang tadinya gugup, dia langsung puji Tuhan. Dia tidak tanya, kapan jatuhnya? Ya, lalu anak itu ketakutan, maaf, jatuhnya kemarin. Pada saat saya berlari hendak masuk ke dalam rumah, maaf saya baru kasih tahu pagi-pagi ini. Gitu ya. Lalu Dokter Lin ingat, hari itu, jam itu, sepanjang malam mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka minta Tuhan mencegah anak itu memberikan obat dengan caranya Tuhan. Dan Tuhan melakukannya. Mungkin kita lihat sepertinya peristiwanya kebetulan. Betul ya? Kebetulan aja. Dia jatuh dan pecah. Tapi Bapak Ibu, kisah ini mau menunjukkan kepada kita. Ya, betapa Tuhan, kita tuh punya Tuhan tuh sungguh luar biasa. Dia sanggup menjawab setiap bagian dari doa kita. Dia sanggup membuat anak kecil itu menjadi jatuh dan tersandung. Itu, dia sanggup membuat botol itu menjadi pecah. Bisa aja nggak pecah? Bisa. Tapi Tuhan sudah membuat botol itu menjadi pecah. Sehingga anak itu tidak bisa meminumkan obat itu kepada ibunya. Oke, ini bukan satu kebetulan. Tapi memang Tuhan bekerja melalui setiap doa-doa yang kita naikkan. Jadi melalui peringatan akan Jumat Agung yang akan kita rayakan hari Jumat besok. Ya, maukah kita berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Berdoa dengan penuh hormat. Menyatakan betapa Tuhan punya kendali atas hidup kita. Apapun yang terjadi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendak kita. Ya, ada rumah tangga, keluarga yang bilang udah cari aja. Bukan begitu caranya Tuhan. Kalau kamu berjalan dengan caramu sendiri, maka engkau akan menanggung risiko yang luar biasa karena Tuhan membenci perceraian. Ingat itu baik-baik, Tuhan membenci perceraian. Kita gak bisa berjalan dan memutuskan dengan cara kita, tapi kita harus berjalan dan tunduk kepada otoritas Tuhan. Semua harus back to Bible. Semua harus berjalan dalam kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Saya gak suka hidup dengan dia. Jalanilah. Itu kehendak Bapa dalam hidupmu. Ya. Bagaimana saya bisa menanggung semuanya? Bagaimana saya bisa, mungkin saya mengalami situasi-situasi kritis. Saya sulit dalam hal ekonomi saya. Pendapatan saya cuma sedikit. Bagaimana? Jalanilah. Karena ketika engkau berproses bersama dengan Tuhan, kekuatan Tuhan itu nyata. Tuhan akan kirim malaikat dalam hidupmu. Memberikan engkau, menopang engkau dengan kekuatan yang luar biasa. Ya, tahun 2016 lalu saya mengalami keadaan yang sulit sekali. Ya, suami saya juga sama mengalami, karena ini kan sesuatu yang tidak bisa kami duga. Ya, sampai akhirnya kami memutuskan untuk menjual rumah kami. Ya, dan sampai saat ini kami tidak punya rumah. Keputusan-keputusan sulit yang kami buat bukan karena kehendak kami. Saya sih maunya sih udahlah gitu ya. Ya sudahlah kita selesaikan itu. Bukan begitu cara Tuhan. Suami dan istri harus belajar untuk seia, sepakat. Itu kuncinya. 2, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di situ
menyatakan kuasanya, menyatakan otoritasnya, dan akan menjawab setiap doa-doa kita. Kalau kita nggak bisa berdoa dengan pasangan kita, berdoalah dengan anak kita. Kalau kita nggak bisa berdoa dengan anak kita, berdoalah dengan PCS kita. PCS kita nggak mau, berdoa dengan saya dan Om Tamto. Saya pasti mau. Ya, kesepakatan doa itu akan membuka banyak sekali jawaban dalam hidup kita. Dalam situasi-situasi di mana saat itu kalau saya flashback ya, tahun 2016 lalu itu berat banget. Tapi saya bersyukur saya punya 12 leader yang menolong saya. Ya, setiap hari waktu itu kita berkumpul, ya waktu itu rukonya masih satu dan kita berdoa di sini, bersepakat berdoa setiap hari. Mereka menguatkan saya karena intimidasinya begitu kuat. Ya, nggak cuma intimidasi dari orang, tapi juga dari roh-roh di udara itu juga begitu kuat menekan kami. Itu luar biasa. Kalau saya ingat lalu, itu luar biasa. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kekuatan Allah itu menyertai. Dan kami merasakan kekuatan yang luar biasa. Setiap kali didoakan oleh para leaders, kekuatan Allah itu seperti mengalir. Seperti energizer gitu loh. Seperti baterai yang baru dicas. Seperti handphone yang baru dicas lagi. Dan kami kuat menghadapinya bulan demi bulan. Itu gak bicara hari demi hari loh. Kalau gak salah itu prosesnya hampir sampai dengan akhir tahun 2016. Itu baru kita bisa selesaikan semuanya. Itu prosesnya lama sekali, berbulan-bulan. Tapi kekuatan dalam Tuhan itu membuat kami kuat dan tidak menyerah. Kalau saya sebagai seorang manusia bisa melewati hari yang begitu kelam, minggu-minggu yang begitu kelam, bulan-bulan yang begitu kelam, saya juga percaya Bapak dan Ibu bisa melewatinya. Amin. Apapun yang sedang kau alami, datang kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu. Engkau tidak bisa dengan kekuatanmu sendiri. Datang kepada Tuhan, sujud, andalkan. Tuhan tuh punya otoritas besar dalam hidupmu. Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa, bukan Tuhan yang ecek-ecek. Dia sanggup melakukan hal yang kita tidak bisa pikirkan dan bayangkan. Itu jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang kita sudah pikirkan. Dia sanggup melakukannya buat kita. Dan kita mau belajar, Tuhan ini aku Tuhan. Aku serahkan hidupku. Ya, jadilah kehendakku, bukan kehendak saya. Ya, kalau saya mau cerita juga banyak orang-orang yang sudah melewati. Ya, contohnya Ibu Rosida melewati hari-hari di mana dia mengalami hari-hari kelam. Itu gak bicara bulan, tahunan. Tapi kekuatan Allah menyertai ketika dia berserah kepada Tuhan. Contohnya udah banyak. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tapi dia bisa karena Tuhan. Amin. Ya, jadi memperingati Jumat Agung nanti. Belajar lebih dekat lagi sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Kalau saya tidak mengandalkan Tuhan dalam pelayanan dan sekolah ini, saya gak tahu seperti apa jadinya sekolah ini. Mungkin sekolah Kabar Baik sudah tutup. Seperti sekolah-sekolah lain yang juga tutup. Tapi saya melihat penyertaan Tuhan atas sekolah ini luar biasa. Saya cuma lihat kalau Tuhan sudah buka, maka gak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah buka, maka berkat Allah juga akan mengalir atasnya. Iman, berjalan dengan iman itu akan membuka banyak sekali pintu-pintu berkat atas sekolah Kabar Baik ini. Dan itu yang kita lihat. Ya, berkat Allah tuh gak pernah berhenti atas sekolah ini. Saya terkagum-kagum, tercengang-cengang melihat bagaimana cara Tuhan menghidupi sekolah Kristen Kabar Baik ini. Saya sungguh kadang-kadang meneteskan air mata. Ya, kadang-kadang kalau kami Tuhan, kami harus seperti ini, kami harus bagaimana. Tapi Tuhan selalu buka jalan dan selalu tepat pada waktunya, gak pernah Tuhan tinggalkan. Kadang-kadang saya sampai terharu ya. Kadang-kadang menangis Tuhan. Menangis karena apa? Karena saya melihat bagaimana mujizat Tuhan nyatakan atas sekolah Kristen Kabar Baik ini. Hal-hal yang tidak terduga. Ya, bagaimana Tuhan buka jalan setiap masalah, setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat, oleh alumni kami sendiri juga dari SD. Saya melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa.
Ya saya bilang, Tuhan bagaimana saya harus menghadapinya? Bagaimana Tuhan? Saya nggak tahu. Saya nggak punya kemampuan. Saya harus bagaimana Tuhan? Tapi Tuhan buka jalan. Itu luar biasa. Ada kekuatan doa. Ketika kami berdoa ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan ini yang terjadi sampai dengan saat ini. Setiap pergumulan yang diceritakan kepada kami doakan. Ya, kadang juga kita menangis. Karena kita juga tidak tahu bagaimana solusinya. Kami bukan orang yang berkecukupan. Kami bukan psikolog. Saya bukan psikiater. Ya, saya ini cuma alumni pendidikan agama Kristen. Yang hanya mengerti teori-teori agama. Tapi kan praktisnya itu harus belajar. Harus banyak belajar. Setiap kali ada masalah saya selalu tanya. Teman-teman yang punya kompetensi yang jauh lebih bagus daripada saya tanya gimana caranya. Terus saya masih tanya sama siapa? Tuhan yang kasih. Saya doa sama Tuhan, Tuhan saya gak tahu gimana cara menghadapi masalah ini Tuhan. Tolong, saya harus hubungin siapa? Dan Tuhan kasih. Kalau saya cerita, saya ada banyak hal yang saya tidak bisa ceritakan di sini. Tapi masalah-masalah yang saya terima dari setiap alumni, dari setiap jemaat, itu bukan masalah yang ecek-ecek. Berat, tapi Tuhan buka jalan. Itu yang saya lihat. Kekuatan Allah itu menyertai kita. Amin. Jadi bersandarlah kepada Tuhan. Jangan pernah lemah. Jangan pernah putus asa. Jangan semangatmu asa hanya gara-gara kamu merasa kamu sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kita bangkit berdiri. Lagu tadi ya Esther. Kita mau katakan lagu yang tadi. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu. Kita angkat tangan kita di depan Tuhan. Kita akui bahwa Dia adalah gunung batu dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Ku berlari padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan ku berlari padamu, gunung batu
menghapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Ku berpegang pada Allah yang hidup. Kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita, Allah yang hidup. Katakan haleluya. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang sanggup. Kami punya Allah yang sanggup membuka semua terobosan demi terobosan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami di hadapan-Mu. Kami tahu kami gak mampu tanpa Tuhan. Kami tahu kami gak akan bisa melewati setiap pergumulan yang ada tanpa kami datang kepada Tuhan berdoa dan bersujud seperti Yesus lakukan di Taman Getsemani. Sesaat sebelum Engkau ditangkap, disesat, menderita untuk kami, untuk penebusan dosa-dosa kami Tuhan. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Apapun yang sedang kami alami, kami mau bawa setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu kami harus memikul, kami harus minum cawan ini Bapa. Kami tahu kehendak Bapa harus jadi dalam hidup kami. Tapi kami juga tahu ada kekuatan Allah yang akan melimpah atas hidup kami. Kekuatannya akan membuat kami semakin kuat di dalam jiwa kami. Semakin kami menantikan terobosan-terobosan itu, semakin kami tahu Tuhan sedang melakukan, menyiapkan segala sesuatunya dalam hidup kami. Sehingga pada saatnya nanti kami akan melihat bagaimana Tuhan akan uraikan ini semua. Dan kami melihat kemenangan demi kemenangan akan kami terima. Yes, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan setiap pergumulan rumah tangga kami ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hubungan kami sebagai suami istri kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hubungan kami kepada orang tua kami. Hubungan kami kepada anak-anak. Masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah pendidikan, masalah kebutuhan kami semuanya. Tuhan sudah tanggung ini semua di atas kayu salib. Kami sanggup menanggung bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang beri kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Karena Tuhan jadikan kami adalah seorang pemenang. Kami lebih daripada pemenang. Kami sanggup melewatinya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami yang sedang mengalami letih, lemah, lesu. Bahkan banyak hal beban hidup yang mungkin menimpa kami. Kami mau serahkan itu bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela kami. Tuhan yang akan terus berjuang dan membuka terobosan, pintu terobosannya kepada setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tante Mari untuk memberitakan firman Tuhannya. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Senang sekali, tadi kita sudah beribadah bersama-sama, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Nah sekarang izinkan saya menyampaikan beberapa info dan pengumuman untuk aktivitas kita selama 1 minggu ke depan. Nah seperti luar biasa, setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu di frekuensi jam 5 sampai dengan jam 6 pagi, kita ada doa pagi bersama. Lalu di sore harinya kita ada menara doa. Hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat menara doa dilakukan di jam 6 sore sampai jam 7 malam di rumah masing-masing. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan di Ruko Kabar Baik jam 7.30 malam.
Nah, kami mengundang Bapak Ibu dan teman-teman, yuk kita ikut berdoa bersama-sama. Nah, di hari Sabtu seperti luar biasanya kita ada Sabtu ceria jam 4 sore. Nah, adik-adik ayo datang ke ibadah Sabtu ceria setiap hari Sabtu jam 4 sore di Ruko Kabar Baik. Nah, kita lagi ada program Get In, Get It. Ya, silakan hubungi kakak-kakak Sabtu ceria untuk informasi lebih lanjut tentang program tersebut. Nah, buat adik-adik yang belum bisa ikutan ibadah Sabtu ceria karena satu dan lain hal, bisa ikutan secara online di YouTube GBI Kabar Baik. Lalu di malam harinya, jam 7 malam, kita ada ibadah doa malam. Nah, kami mengundang Bapak Ibu, teman-teman, seluruh pengerja maupun jemaat untuk hadir bersama-sama di ibadah doa malam setiap hari Sabtu jam 7 malam di Ruko Kabar Baik. Nah, lalu hari Minggu depan, ada 3 kali ibadah yang akan kita ikuti bersama-sama. Ibadah Family Community jam 9 pagi, ibadah Youth Community jam 11 siang, dan ibadah Junior Community jam 3.30 sore. Nah, yang gak kalah penting Bapak Ibu dan teman-teman, hari Jumat besok ada ibadah Jumat Agung jam 9 pagi di Ruko Kabar Baik. Nah, ibadah Jumat Agungnya adalah ibadah gabungan antara Family Community, Youth Community, dan Junior Community. Jadi, pastikan Bapak Ibu hadir beribadah bersama-sama, datang lebih awal jam 9 pagi. Ibadahnya akan diikuti juga dengan perjamuan kudus. Nah, lalu tidak lupa adik-adik kita, teman-teman kita dari Youth Community dan dari Junior Community sedang melakukan pencarian dana untuk aktivitas mereka. Jadi selesai ibadah, Bapak Ibu jangan lupa ya, beli apa yang sedang mereka jual, biar kita mensupport kegiatan mereka, biar mereka semakin antusias. Teman-teman YC, teman-teman JC, yuk sama-sama kita beli juga. Baik, selesai ibadah ini, kita akan sama-sama akan memberikan persembahan. Persembahan umum, persembahan perpuluhan, kita masukkan ke dalam kotak persembahan. Sedangkan untuk persembahan khusus untuk benih iman, kita masukkan dalam kotak hati. Atau Bapak Ibu yang mungkin ingin mentransfer persembahannya, perpuluhannya, benih imannya, dapat menuju ke rekening-rekening yang sudah tersedia. Nah, terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah raya pertama. Kita akan tutup dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami disegarkan, kami dihibur dan dikuatkan. Bahkan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah pribadi yang dapat kami percayai dalam kami menghadapi setiap kondisi, setiap keadaan sulit yang kami sedang lalui. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Mari yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, urapan, kuasa Allah dalam setiap pelayanan yang dia lakukan. Terus memuliakan nama Tuhan dan memenangkan banyak jiwa di dalam nama Yesus. Bahkan kami juga percaya pengurapan Allah turun atas Bapak Gembala kami, Pak Tamto. Tuhan memberkati, biar kesehatan yang sempurna Tuhan berikan, visi ilahi bahkan tuntunan Allah yang kuat menyertai. Ada hikmat, ada kuasa dalam setiap pelayanan yang beliau lakukan. Anak-anak dari Pak Tamto dan Bu Mari juga cucu mantu semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Tuhan memberkati setiap kami. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat, memiliki pergumulan, Tuhan buka jalan. Setiap kesulitan dalam keuangan, ada terobosan mujizat, keuangan yang Tuhan berikan mujizat. Bahkan kami yang memiliki hambatan mengalami kesulitan, dalam masalah Tuhan buka jalan. Kami yang sedang menghadapi sakit penyakit, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus,
kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik terkasih kami yang sedang mengalami sakit Tuhan. Kami berdoa buat Oya Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan, yang memberikan kesehatan buat Oya di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Sharon, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kesembuhan terjadi atas Sharon. Bahkan jemaat Tuhan yang mungkin kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, kami berdoa buat pelayanan di Kabar Baik ini, untuk sekolah Kabar Baik. Kami percaya Tuhan, pada waktu yang tepat Tuhan akan memberikan kami gedung mandiri, gedung yang lebih besar untuk kami melakukan proses belajar mengajar, pelayanan Kabar Baik yang lebih meluas. Di dalam nama Yesus Tuhan sediakan, Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat-Mu, Tuhan yang memberkati setiap pundi-pundi bank yang kami punya. Diberkati Tuhan, Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan yang baik, kami juga percaya murid-murid di sekolah Kabar Baik menjadi murid-murid yang pintar, berprestasi, mereka memiliki rasa takut akan Tuhan, mereka memiliki karakter yang baik, bahkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang siap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Orang tua mereka diberkati Tuhan, apa yang diperlukan Tuhan sediakan. Kami juga memberkati untuk bangsa negara kami Indonesia, kebaikan Tuhan turun atas negeri kami. Perubahan ke arah yang lebih baik sedang Allah kerjakan atas Indonesia. Kami memberkati Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Dan juga para wakilnya, para menteri, orang-orang yang ada duduk dalam pemerintahan. Tuhan memberkati, rasa takut akan Tuhan ada dalam kepemimpinan mereka. Mereka memimpin dengan kebijaksanaan. Bahkan kami juga percaya Tuhan, Tuhan melakukan kebaikan atas negeri kami. Terkhusus untuk kota Bekasi, Tuhan memberkati kota Bekasi di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan untuk persembahan-persembahan yang akan kami berikan. Baik itu persembahan umum, persembahan ucapan syukur. Kami mengembalikan persepuluhan. Bahkan kami juga yang mau menabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Diberkati Tuhan melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebentar kami mau pulang, kami percaya Tuhan menyertai kami. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita di depan Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pulanglah. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Bila kiranya berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Siap kita diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan,